di rumah? Gimana kabarnya nih? Luar biasa, kembali lagi. Ya, kembali lagi bersama dengan kakak-kakak di Eben Kids Ministry. Nah, Kak, tapi kan minggu lalu itu kakak-kakak yang melayani beda-beda, Kak. Iya, tentunya kita harus perkenalan Iya, dulu. harus kenalan Kak. dulu dong. Dimulai nama kakak. Nah, nama kakak namanya Fernando Pasaribu. Nah, nama kakak ini? Selamat. Ya, nama kakak Noviani Gula. Wih. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kak, tunggu dulu. Apa, Kak? Sebelum kita memuji Tuhan, kita harus menyapa adik-adik yang ada di rumah dulu dong. Oh, gitu toh. Oke, Ya, oke. adik-adik yang kita yang Iya. ada di Di mana? Papua. Papua. Shalom. Yang masih Di mana ada lagi, Kak? yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Kak. Utara. Shalom. Mana lagi, Kak? Yang ada di Kalimantan, Kak. Kalimantan. Shalom. Yang ada di Medan, Kak. Di Medan. Wow. Yang ada di Nias juga, Kak. Nias. Shalom. Dan tahukah satu lagi? Di mana, Kak? Di mana, Yang Kak? tak kalah saingnya. Yang di paling tempat jauh. Bisa mana, ini. Kak? Masa kakak nggak tahu sih? Enggak tahu, Kak. Ih, Di mana, Kak? di Tanjung Enim. Tanjung Enim. Nah, di mana, Kak, lagi, Kak? Sudah sapa adik-adik di rumah Oke. tuh. Ah. Tapi kita sekarang kita harus mulai ibadah kita. Kita mulai ibadah kita dong. Tapi, Kak, sebelum kita memulai ibadah kita harus menyiapkan hati kita dulu dong, Kak. Oke, kita bersatu teduh di hadapan Ya. Tuhan. Saya undang adik-adik semua untuk bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh. Amin. Waduh, Kak. Saya lihat adik-adik semua nggak sabar lagi tuh memuji Pasti Tuhan, dong, Kak. Kak. Namanya anak Tuhan. Langsung aja kita mulai, Kak. Langsung, Kita Kak. nyanyikan yel-yel Amen Kids Ministry. Ministry. Hey all, hey. Hey all, join in. Hey all, join us. Ayo adik-adik, mari kita memuji muliakan Tuhan. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be great. Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Tunjukkan pada Dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan. Berbeda dari dunia. Bersama Eben Kids, Tuhan berbeda Tuhan. bersama Amen Kids, Tuhan bersatukan. Sekali lagi kita katakan, hey all join in, hey all join us. Ayo adik-adik, mari memuji Tuhan. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we be brave. Serukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Amen Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Amen Kids, Tuhan bersatukan. Tuhan mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan. Sama-sama teriakan. Amen Kids bisa. Ya, Oke, Kak, kita udah jayel nih. Ngapain lagi kita nih, Kak? kita berdoa dulu, Kak. Kita berdoa dulu. Iya, masa Oke kita lah. nggak berdoa. Siap. Ya, adik-adik lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa ya. Oke. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau memberkati kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu di acara Eben Kids Ministry Tuhan.
berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati papa mama kami yang selalu setia menolong kami Tuhan. Dan inilah Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Tuhan berkati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, kita sudah berdoa nih. Iya dong Kak. Tahu nggak Kak? Apa Kak? Ada satu yang Kakak dengar. Saya dengar loh Kak ya. Ah, Ada seorang pribadi yang sangat luar biasa. siapa Kak? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, seperti lagu kita pada saat ini. Wow. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Ayo adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Semuanya bangkit berdiri. Jangan malu-malu, bentuk goyang. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun gak bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Katakan hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun gak bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Katakan sama-sama. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Katakan hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Gimana nih Kak? Adik, Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Pasti dong. Nah, tentunya kita harus menyembah Dia dong. Wih, gimana ceritanya Kak? Iya, kita harus menyembah Dia karena seperti lagu kita saat ini. Apa I nih, Kak? will sing for I will Jesus. sing for Jesus. Mari kita memuji muliakan Tuhan. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Hadirat sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Katakanku Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah Sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan.
Pasti dong Kak. Tapi kalau semua untuk Tuhan, tapi kita harus menjaga diri kita dari dosa. Wih, pastilah harus kita menjaga Kak. Iya, karena supaya hubungan kita kepada Tuhan supaya lebih baik. Baik. Ya, kita menyanyikan lagu. Tuhan, Jagalah hatimu janganlah terhadap hatimu dosa. terhadap dosa. Oke Adik-adik semangat adik-adik, ya. kita tetap muji Tuhan. Katakan, jagalah hatimu. Semuanya bergerak ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus. Sekali lagi kita akan lagu pujian ini adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Berhidupmu buat Yesus tersenyum. Oke. Wuh. Gimana nih Kak? Saya lihat adik-adik semua masih semangat deh memuji Tuhan. Pasti dong Kak. Memuji Tuhan Kak. Mungkin Iya, Kak semangat kita puji Kak. Tuhan sekali lagi lah Kak ya. Oke, Kak. Kita katakan, jikalau kau tinggal di dalam aku dan aku pun tinggal di dalam Dalam kamu. kamu. Ayo semuanya berpasangan. Semuanya berpasangan ya. Ayo. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Segala apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah. Hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Katakan, yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi kita akan lagu pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Kamu tinggal di dalam aku. Firman-Mu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja yang dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Jika kamu berbuah banyak. Yeay. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tepuk tangan pada Tuhan. Seru banget Kak. Iya seru Kak. Tapi kita mau istirahat dulu Kak. Kita Tapi tunggu Kak. Oh Kak,
Banyak keringat ya Kak. Iya. Waduh capek ya, Waduh, aku capek, Kak. keringatnya Kak. Tapi walaupun kita capek tetap muji Tuhan pastinya dong Iya Kak. tentunya dong Kak. Nah, saat ini tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti dong. Nah, pada saat kita undang adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mulut Kecil Ini, mata kecil ini, mulut kecil ini. Sekalipun kita kecil, tuh kita berharga di hadapan Tuhan. Tetap dong Kak. Ayo adik-adik siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Katakan mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sebab itulah Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah di dalam hatimu. sebab itulah yang kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi kita kalau pujinya kita dengan sungguh hati untuk menyembah Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Baiklah adik-adik, kita siap, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Katakan bahwa Yesus itu adalah Raja kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang selalu memulihkan kita, memberikan kita pengetahuan, membuat kita cerdas, memberikan kita kesembuhan, kesehatan bagi kehidupan kita. Katakan puji Tuhan, sembah Tuhan dalam setiap bibir kita. Mari adik-adik. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah di dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dalam setiap pertolongan Tuhan yang telah kami rasakan dari pagi hingga sore hari ini. Kami masih bisa melakukan ibadah kami pada sore hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan, itu karena rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada
pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami tetap fokus, kami tetap dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin. Di suatu hari, di sebuah gereja mengadakan yang namanya Sabtu Ceria. Anak-anak sekolah minggu sangat bergembira untuk mengikuti Sabtu Ceria tersebut. Namun di suatu gereja tersebut, ketika mereka mengadakan Sabtu Ceria, ada seorang anak yang serakah. Nah, penasaran kan seperti apa ceritanya seorang anak sekolah minggu yang serakah itu? Mari adik-adik kita saksikan drama singkat berikut ini. Na 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 na. Hei adik-adik, hei, Kenapa Om? kita kan mau memuji Tuhan. Capek loh. Ah, Udah capek kakinya sudah ya, untuk kita Om. menutup ibadah kita. Apa? Iya, tunggu. Om, lapar. Tunggu dulu dong. Kita akan memuji Tuhan dulu sekali lagi, oke? Oke. Oke. Ayo. Oke. Ayo semuanya pasti harus joget dong. Kita angkat lagu pujiannya apa tadi? Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ayo. Semuanya bergerak ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong. Apa? Di mana? Mendidih di hatiku dong. Oh iya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahnya. Kapan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke. Oke. Oke, duduk. Om. Iya, tunggu sabar. Om. Om. Oke, tunggu. Udah bisa pulang dah Om. Iya. Oke, tunggu. Oh, tunggu. Siapa yang ribut nggak dapat snack? Tapi kan Omnya lama aku masih mau ribut. Iya, makanya tunggu dulu. Biar Om ambil dulu ya. Biar Om- tapi kan Om, Iya. ya perutku nah udah kempes. Iya, tunggu. Makanya tunggu. Biar Om ambil, oke? Om. Iya, tunggu. Om. Susu. Tunggu ya. Oke. Iya, tunggu. Mau makan kita. Ih Nanti- Om galak. Nanti kalau nggak diam serius loh nggak dapat snack. Ya tunggu ya. Galak. Oke, ini ada snacknya, oke? Aku. Iya tunggu, sabar, satu-satu nanti dapat. Nanti kebagian. Ini. Om. Ini. Tunggu. Iya tunggu. Oke. Oh tunggu. Udah habis tunggu. Tunggu ya. Tunggu. Ih, kau ini loh. Biar Om ambil lagi, oke? Kau ini loh semamu udah segini nah. Tadi kau masukkan ke situ lah. Teman, dia kenapa? Kamu kenapa? Aku belum dapat. Nah, kamu nih. Kamu serakah. Kamu mau semua. Gak boleh nuduh, aku ini baru satu. Tadi Udah segini. Duduk di belakang. Dia belum dapat. Tapi Dia belum dapat. Ya udah, ini aja sama kan kamu. kata omnya satu-satu. Kan satu punya aku. Punya udah segini. Ini. Ih, bawa tas ih. Ayo buka. Buka tasnya. Makan
Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Ini Om. Kenapa? Dia itu tadi minta segini nah Om juga kasih Nah, ini nih. Ini yang dikatakan tidak mendengar firman Tuhan. Adik Jusni kemarin kan sudah mendengar. Nggak boleh ragus. Emang ada ya Om di cerita firman Tuhan gak boleh serakah? Ada dong. Seperti ini nah video satu ini. Tengok dong. Mana Om? Ini. Mana sih Om? Ah lama. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Kak Elo dan Kak Irfan. Oke, nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah lihat tuh ada contoh yang disampaikan oleh kakak-kakak Eben Kids, Kak Irfan tentang jangan serakah. Dan mereka tuh udah penasaran tentang cerita ternyata jangan serakah tuh nggak hanya di kehidupan sehari-hari tapi ada juga di Alkitab. Oh, ada juga tuh ceritanya. Betul sekali. Kayaknya seru banget. Tapi kan kenapa rupanya kalau serakah kan kalau kurang bagaimana? Ya memang nggak boleh seperti itu Kak Irfan. Jadi Tapi gini deh Kak, kalau gitu Kak Irfan nih penasaran dengan cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik apa lagi Kak? Boleh dong diceritakan kalau begitu. Oke, jadi Kak Irfan ceritanya di satu kota ya, di satu kota itu namanya kota Samaria. Kota Samaria. Nah Samaria itu ada seorang raja nih. Seorang Raja Irfan. Bukan, namanya bukan Irfan. Raja ini pokoknya ganteng. Dia punya istana yang Kayak aku dong Kak. Kayaknya dia punya istana yang bagus, tinggi, kaya, mewah. Dia punya uang banyak, dia punya harta banyak, dia punya istri cantik. Kak, sudah kaya, banyak uang, sudah raja, kok masih mau serakah aja? Itu makanya lah Kak Irfan dengar dulu sama adik-adik, penasaran kan gimana nih raja ini kan sudah kaya banget gitu kan, udah banyak hartanya, udah banyak uangnya, udah istananya udah bagus. Nah jadi istrinya cantik lagi. Terus Kak, penasaran kan siapa namanya rajanya? Kak Irfan penasaran, pasti adik-adik juga pasti penasaran banget. Jadi, tuh. Namanya itu adalah Raja Ahab. Raja Ahab. Oke, Raja Ahab. Adik-adik, namanya adalah Raja Ahab. Jadi pada suatu hari Raja Ahab dia di istananya yang begitu bagus tadi Kak Irfan. Jadi Raja Ahab inilah yang mempunyai kebanyak sekali harta yang berlimpah, yang sudah punya segalanya lah ya. Istana yang bagus nih ya. Jadi ceritanya dia lagi jalan-jalan tuh di istananya yang tinggi, mewah, kaya raya. Dia lagi mungkin Kak ya, yang ya pokoknya bagaimana istana mewah banget tuh. Terus Kak? Terus dia lagi jalan-jalan. Nah, ternyata Kak Irfan di samping istananya itu ada sebuah kebun anggur. Kebun anggur? Jadi, ya kebun anggur yang iya buah anggur Kak Irfan. Nah, jadi ternyata kebun anggur ini sangat bagus. Kebun anggur ini sangat subur, tapi bukan punya raja ya. Loh, kok bisa begitu? Iya, itu kebun anggur milik orang lain. Namanya itu Bapak Nabot. Jadi raja ini hanya punya istana, punya harta, punya uang, istri yang cantik. Pokoknya lah. Jadi dia jalan-jalan tuh kan di samping istananya, dia lihat kebun anggur tadi karena kebun anggurnya tuh gile bagus banget Kak Irfan. Jadi ternyata dia mengingini kebun anggur itu. Sebegitu mewah banget tuh kebun anggur berarti Kak ya? Iya, kebun anggur itu mampu membuat raja terpesona, mampu membuat raja, pokoknya nggak tahu kenapa ya, saat dia lihat kebun anggur itu Kak Irfan, dia langsung pengen, ini harus jadi milikku, ini harus jadi milikku. Dirampas dong berarti? Jadi setelah dia lihat kebun anggur itu, langsung kan GPL lah. Raja Gak pakai lama itu pasti ya. Terus dia langsung cari tahu ini kebun anggur siapa ini, gua harus dapat ini. Jadi ternyata kebun anggur punya Nabot. Dia langsung datang sama orangnya Kak Irfan. Datang langsung rampas atau enggak, dia datang dulu tuh. Dia datang sama Nabot. Terus dia bilang sama Nabot secara hormat. Enggak juga sih, namanya juga kan seorang raja kan. Jadi ya suka-suka dia lah. Oh iya benar sekali. Jadi dia datang, Nabot. Bapak lah, Pak Nabot gitu. Boleh nggak kebun anggur di samping istana?
kan lokasinya dekat juga kan istanaku ece-ecenya. Kayak gitu lah ece-ecenya dia ngomong di samping istanaku, boleh nggak kebun anggur itu jadi milikku? Untukku aja lah gitu, nanti pasti dia bayar ini. Kok raja ini licik banget ya? Padahal sudah mempunyai harta yang banyak, uang yang banyak, istana yang tinggi, pasti megah, masih mengingini. Iya, dia masih mau kebun anggur itu. Terus menurut Kak Irfan sama adik-adik, kira-kira nabotnya mau nggak? Bapak nabotnya mau nggak ngasih kebunnya? Ya kalau itu milik dia pribadi nggak akan mau ngasih dong. Mau bagaimanapun juga. Betul sekali Kalau Kak Irfan nggak mau juga. Nah adik-adik yang di rumah, karena ternyata kebun anggur ini adalah pemberian nenek moyang atau milik pusaka. Apalagi pemberian pasti dijaga dan dirawat baik-baik tuh. Makanya kebun anggurnya tadi bagus-bagus. Kebun anggurnya tuh pokoknya lah mempesona. Jadi langsung tuh ditolak sama nabot si Raja Ahabnya. Oh karena tadi itu pemberian yang harus dijaga. Dia nggak ngasih, dia nggak mau. Nggak boleh. Ini pemberian nenek moyang, aku nggak mau kasih. Ini sudah ditetapkan Tuhan, pokoknya aku nggak mau kasih. Oh itu tolakan dari si Nabot tadi itu ya, karena dia yang punya. Ya. Jadi setelah itu, nah ternyata Raja Ahab langsung pulang nih. Ini nih yang nggak bagusnya Raja Ahab. Kenapa itu? Tahu nggak? Apa yang terjadi itu? Dia pulang istana. Kalau asrama istananya tinggi dong, masa dia pulang ke asrama Kak Elu nih bisa aja. Dia pulang ke istana, terus adik-adik tahu setelah dia pulang ke istana dia masuk ke kamar. Sorry. Oke, masuk ke istana. Dia masuk ke kamar, dia merengek, dia menangis. Cengeng banget. Iya, dia naik ke tempat tidurnya nggak mau makan. Wah, masa gitu aja nggak mau makan, Kak? Bayangkan ada orang tua yang gara-gara mengingini sesuatu karena nggak dapat terus menangis, merengek. Tapi kok bisa? Kenapa kok bisa begitu? Masa cuman gara-gara padahal bukan milik dia, dengan cara yang tidak baik dia meminta, terus dia pulang tidak memakan, terus merengek lagi. Ya karena dia kan seorang raja, Irfan. Pasti mungkin dia malu lah ya, dia malu karena minta sama Nabot kok nggak dikasih, jadi dia udah merengek nih, nggak mau makan nih, betul-betul memang. Kalau aku di situ Kak Irfan, aduh paling gue ejek lah ya. Tapi kan nggak boleh kan Kak Irfan. Jadi betul sekali tuh Kak. Oke, next ya. Oke, terus setelah dia merengek, nah datang tuh istrinya kan. Nah istrinya ini yang sangat cantik tadi itu. ya Kak Irfan. Nah nama istrinya itu adalah Ratu Isabel. Ratu Isabel. Oke. Jadi istrinya ini datang, kok dilihat kok suaminya nggak mau makan. Ya? Kan diajak makan tuh kan, ayo makan karena gini-gini. Puas mungkin jadi ya enak-enak. Ayo makan gini-gini. Ya nggak mau dia ternyata. Terus Isabel tanya lah, kan namanya juga istrinya kan. Istri yang perhatian, pasti dong nggak mau dilihat. Papi, kenapa gitu kan katanya. Padahal seorang raja loh adik-adik, manjanya. Kok nggak mau makan gitu. Terus langsung lah Raja Ahab bilang, aku tuh minta kebun anggurnya Nabot. Yang jadi dia ngadu sama istrinya? Iya, dia ngomong nih, aku tuh minta kebun anggurnya Nabot. Tapi ya Nabot nggak mau ngasih karena itu katanya milik pusaka mereka, pemberian daripada nenek moyang, pemberian daripada Tuhan. Jadi nggak mau. Jadi habis itu lanjut dia merengek lagi. Nangis lagi dia, kayak anak-anak nangis. Lalu Kak Irfan tahu, adik-adik tahu apa yang dipikirkan oleh istrinya si Ahab ini? Berdoalah. Aduh, itu kalau istri-istri zaman sekarang Kak. Loh, jadi apa yang dilakukan istrinya? Sebagai istri yang baik hati, yang perhatian, yang cantik lagi, pasti segala sesuatunya minta dong. Enggak. Jadi ini enggak. Ratu Isabel saat dia lihat suaminya seperti itu, langsung dia bilang tuh, loh kamu kan seorang raja, ngapain kamu nangis, nggak boleh nangis. Langsung pergi dia Kak. Istrinya pergi nih, meninggalkan suaminya dia tadi. Pergi. Terus dia buat surat. Surat apa nih? Kok surat-suratan jadinya? Bukan surat cinta, Pak. Bukan surat cinta adik-adik. Jadi dia buat surat, pokoknya isi suratnya itu dia menjelaskan bahwa pokoknya kalian para pemimpin-pemimpin di Samaria. Oh, surat itu kepada pemimpin Samaria terus. Sama orang-orang di Samaria yang bos-bosnya lah ya. Bos-bos yang tinggi-tinggi selain lah, raja ya. benar. Kalian itu harus melakukan kegiatan di tengah umum, terus ece-eceknya ya, isi surat itu pura-puranya katanya kalian harus bilang kalau Nabot yang punya kebun anggur tadi, mereka tuh mau memfitnah dia. Jadi dibilangnya pokoknya banget, Kak. Bilang sama Nabot bahwa dia itu sudah menghujat Tuhan sama menghujat raja. Jadi harus dibunuh Nabotnya. Kok jahat banget ya istrinya ya? Kok gitu banget sih? Ya, iya. Dengan cara dia mau meminta kebun anggur itu, dia membunuh rencana yang jahat itu, Kak. Betul Kak Irfan. Jadi
ngeri banget sebenarnya. Kak Elo juga rasanya kayak mana ya baca firman Tuhan ini. Jadi mereka tuh nggak hanya serakah Kak Irfan, tetapi ini udah mau masuk ke pembunuhan ini. Dengan cara begitu Kak Irfan merinding deh Kak. Jadi setelah Ngeri itu banget sampai pembunuhan, Kak. langsung lah istrinya sebarkan surat itu, dan langsung seketika itu juga Kak Irfan Mati dibunuh? iya mereka kumpul, terus mereka langsung manggil Nabot, katanya sini kamu ada masalah gini, kamu menghujat Tuhan ya, ternyata kamu menghujat raja ya. Jadi tanpa ada bukti yang jelas Kak Irfan, tanpa ada bukti yang jelas. Langsung mereka lempar. Kak. Tadi Kakak bilang lempar. Mereka lempar langsung Nabot. Hari itu langsung mati Kak Irfan. Ih, Kak aku merinding deh dengar cerita ini, kok ngeri banget dengan cara begitu, Sadis kejam banget tuh, Kak. Iya betul sekali Kak Irfan. Jadi langsung mati si Nabot di situ. Istrinya udah senang nih kan. Istri raja tadi, si Isabel. Dia udah senang, dia langsung datang sama suaminya. Papi, bangun makan. Kebun anggur itu sudah jadi milikmu. Wih, pasti senang banget tuh raja itu. Senang banget dia. Padahal dia nggak tahu tuh di balik semuanya itu tuh. Nggak tahu rencana dari ratu Isabel, istri yang cantik itu loh. Terus? Jadi Nabot bangun dong. Dia dengan sukacita lah pasti itu Kak. Raja Ahab bangun, dia senang kali kan. Oh, dapat kebun anggur. Jadi langsung pergi dia, langsung dia makan. Tadi kan nggak mau makan, merengek kayak anak kecil. Jadi langsung dia makan. Nah setelah itu, ternyata nggak sampai situ Kak Irfan. Jadi apa lagi? Ternyata di zaman dahulu juga Tuhan Allah itu selalu berbicara kepada orang-orang yang berbuat salah atau berbuat dosa. Jadi Tuhan utus nabi pada waktu Raja Ahab itu ada Nabi Elia. Oh, seorang hamba Tuhan yang baik itu? Yes, betul sekali. Jadi Nabi Elia langsung dikasih tahu Tuhan itu kan setelah kejadian itu. Nabi Elia membawa kedamaian. Pokoknya dia membawa teguran juga Kak Irfan. Oh begitu? Dia membawa teguran juga untuk Raja Ahab. Apa yang dikatakan Nabi Elia itu Kak? Jadi Tuhan bilang sama Elia, kamu harus pergi ke Samaria, sampaikan kepada Raja Ahab bahwa perbuatannya itu salah. Itu perkataan Nabi Elia kepada Raja Ahab. Raja itu Ahab perkataan Tuhan Oh, kepada Elia. kepada Biar Elia. disampaikan. Iya benar sekali Kak. Terus. Jadi kamu harus sampaikan kepada mereka bahwa kepada Raja Ahab tentunya bahwa dia itu salah. Karena apa? Dia tadi udah serakah, udah rakus, udah mengambil barang orang. Benar tuh. Dan gak hanya itu Kak Irfan. Apalagi membunuh. Ih, aku merinding banget tuh ceritanya, ngeri banget. Jadi fatal ternyata kalau kita rakus, kita serakah, kita menginginkan yang lebih, terus kalau sampai nggak terkontrol, maka akibatnya akan sampai ke itu tadi, pembunuhan. Ih, adik-adik nggak juga yang kayak gitu ya? Berarti harus selalu mengucap syukur lah dengan apa yang ada sekarang Betul, ini. Jangan meminta-minta, jangan iri meminta kepada yang lain. Betul. Jadi setelah itu Elia langsung datang nih Kak Irfan menghadap Raja Ahab. Langsung dia bilang, dia sampaikan semua firman Tuhan tadi. Bla 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 bla, kamu berdosa gini-gini, kamu buat Ditegur lah gitu Kak ya? Ditegur langsung. To the point itu, GPL, nggak pakai lama lah itu ya. Langsung disikat, sakit semuanya itu si Ahab. Nah ternyata si Ahab langsung sadar bahwa dia tahu dia salah, dia tahu dia berdosa. Jadi dia langsung berpuasa Kak Irfan. Dia langsung berkabung, dia langsung memohon sama Tuhan, berdoa, minta ampun langsung karena Tuhan. Perbuatannya itu yang tidak benar. Dengan cara begitu Kak dia mengingini, padahal kalau saya tadi dengar Kakak bilang dia sudah punya istana yang banyak, pokoknya uang yang melimpah, kurang apa sih si raja ini. Betul, tetapi dengan karena ada sesuatu hal yang menginginkan hatinya sehingga dia membunuh. Kalau saya kira sih Kak itu sangat fatal banget. Betul sekali. Jadi Kak Irfan yang mau kita ajarkan juga sama adik-adik yang ada di rumah, adik-adik Eben Kids dimanapun berada. Tapi Kak gini dulu sebelum ke adik-adik, tapi Kak Irfan juga pernah sih Kak. Oh iya ya. Pernah. Apa nih? Tapi pernah serakah, pernah. Ya bisa dibilang serakah juga sih. Jadi pernah sesuatu hal yang saya miliki, tapi kayak kurang puas. Tapi saya tidak membunuh kok, tinggal ngerampas aja gitu. Orangnya nggak nangis juga, itu berdosa nggak tuh? Ya itu nggak boleh Kak Nggak boleh juga? Ya karena kan Kak Irfan masih bukan anak-anak juga sih. Kita kan mau ngajarin sama anak-anak supaya
ya nggak boleh mengingini. Dalam firman iya, Tuhan benar juga juga. Keluaran 20 kan 10 hukum Taurat itu kan Tuhan bilang jangan kamu mengingini barang sesamamu, baik hewan, baik orang atau baik harta dan lain sebagainya, Kak Irfan. Nah, kalau dari cerita firman Tuhan yang tadi kita dengar tuh kan nggak hanya membunuh atau nggak hanya mengingini atau nggak hanya serakah, tapi mereka sampai ke pembunuhan Kak Irfan. Dengan cara kejam begitu, Kak. Jadi yang mau kita ajarkan Kak Irfan sama adik-adik yang ada di rumah, yang pertama itu tentunya harus mengucap syukur dalam Betul. segala hal. Mengucap syukur adik-adik. Sekarang apapun yang sedang adik-adik miliki, alami, walaupun sedang berada dalam kekurangan, seperti cerita minggu lalu juga loh Kak Irfan, memberi dalam kekurangan. Iya benar tuh, Kak. Jadi walaupun apapun situasi kondisi kita harus mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, biar jangan serakah. Iya benar banget. Biar tidak mengingini segala sesuatunya punya orang lain. Biar jangan lihat punya orang, kok gitu aku mau, enak banget, mantap banget, Jadi mau pengen dong. Jadi mereka merencanakan segala kejahatan itu dengan cara yang buruk lah pastinya. Betul, Tuhan Kak tidak Irfan. suka tuh, benar. Pasti udah disimpan itu. Habis ini pokoknya aku harus dapat, contohnya mobil, aku harus dapat mobil itu, aku harus dapat uang itu, aku harus dapat makanan itu. Kayak tadi kan di cerita pendahuluannya itu kan sudah ini dapat, tapi mau dirampas lagi, mau diambil, mau lebih seperti itu. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, adik-adik Eben Kids, melalui cerita kita pada sore hari ini, kita mau belajar yang pertama tadi apa Kak Irfan? Mengucap Syukur. Dan yang kedua, jangan serakah. Apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan adik-adik, baik itu mama, papa, orang tua, kesehatan, kakak, adik, semuanya itu sudah Tuhan rancangkan yang terbaik. Benar tuh, Kak. Benar Jadi sekali. harus diterima dengan ucapan syukur, dan adik-adik juga harus menjalani kehidupan dengan selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Oke Kak Irfan, kita berdoa dong untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Oke, semuanya lipat tangan. Kayak lo akan pimpin doa. Kita akan berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah, papa, mama, orang tua, dan semua pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami, dan kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami tahu kami masih kecil, kami cenderung hidup di dalam keserakahan, kami cenderung hidup di dalam rasa pengen mau yang lebih, pengen mau yang tambah, pengen mau sesuatu yang pokoknya terus menerus kami mau melakukan sesuatu yang seharusnya Tuhan tidak inginkan untuk kami lakukan. Pada sore hari ini Tuhan, kami memohon Tuhan jamah kami anak-anak, sehingga apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan hidup kami juga tentunya jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkatilah papa mama kami dalam segala usaha, pekerjaan, tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, berikanlah kesehatan kepada papa mama kami, sehingga mereka menjadi orang tua yang tetap menuntun dan mendidik kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Semua pekerjaan, pergumulan mereka, Tuhan hadir, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Bahkan untuk masa depan kami, anak-anak Eben Kids dimanapun berada juga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, janjimu berkata bahwa di dalam Tuhan masa depan sungguh ada, dan semua harapan kami tidak akan sia-sia. Kami pegang janji firman Tuhan itu, dan kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk lingkungan orang-orang di sekitar kami. Tuhan terus menolong memberkati kami agar kehidupan kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ini ucapan syukur, ini syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids yang setia melayani kami. Tuhan menolong memberkati mereka, semua pergumulan, tugas tanggung jawab, perkuliahan mereka. Tuhan Yesus juga memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Tuhan berkati.
keren banget ceritanya kak. Ya kak, tadi itu ada anak yang serakah. Masa diambil segini kak? Iya, palan harus seberapa? Harus segini kan kak? Ini tadi katanya. Dia minta segini? Minta segini. Wah, Waduh. nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa kak. Sedangkan firman Tuhan berkata tadi, kita harus mengucap syukur. Yang kedua apa kak? Jangan serakah. Tapi ini kak, udah jam berapa ini? Aduh. Yesus. Hah? Ntar lah, kita Akan berpisah nih kak. Gimana ya? Sedih banget nih kak. masih pengen lama-lama kak. Iya kak. Tapi nggak apa-apa kak. Minggu depan kita kembali lagi kak. Iya kak. Di Hari waktu apa, yang Kak? sama. Hari yang sama. Di hari yang sama. Dan di jam yang sama. Di jam yang sama pastinya kak. Ya. Dan tempatnya di Aula di Eden Kids Ministry. Salah. Kakaknya nggak fokus. Kakaknya kurang fokus. Maaf kak. Gak apa-apa, salah. selalu aja kak. Biasa itu kak. Kakak gak pernah salah aja. Iya. Nah tapi kak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ngapain dulu? Nyanyikan yel yel. Game, yel apa ya? Eden Kids Ministry lah kak, bukan Oh KPI. iya dong. Oke, semuanya undang saya. Saya undang semua bagi berdiri. Ayo semuanya bergoyang. Ada adik-adik. Heyo join, heyo join us. Goyang semuanya. Hey. Hey Anthony. Bukan pada dunia, bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eden Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eden Kids, Tuhan bersatukan. Sekali lagi. Sekali lagi adik-adik, kita akan lagu pujian ini. Hai Anthony. Hey oh Johnny, hey oh Johnny, hey oh Johnny, hey oh Johnny. Eden Kids be strong, Eden Kids be brave, Eden Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eden Kids, Puji mulia Tuhan, bersama Eden Kids, Tuhan bersatukan. bersama Eden Kids, puji mulia Tuhan, bersama Eden Kids, Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan.